Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang Q&A atau tanya jawab berkenaan dengan P3K 2021. Hal ini dianggap penting karena banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan P3K ini dan munculnya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan terjawab sehingga rekan-rekan sekalian sudah tidak mengalami permasalahan lagi ya. Baik, kita akan lanjutkan pada paparan tentang berbagai persoalan terkait pelaksanaan seleksi P3K 2021 termasuk tentang jadwal dan sebagainya. Ikuti video ini sampai selesai. Baik, yang pertama adalah tentang pengajuan formasi. Meskipun ini tidak masuk pada ranah kita, tapi alangkah baiknya kita memahaminya karena memang supaya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan ya, bagaimana formasi yang akan disediakan oleh BKD untuk daerah dan BKN oleh pusat, tentunya nanti kita akan terjawab. Bahwa yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengajuan formasi dan mencapai kuota formasi itu adalah yang pertama, formasi sudah pernah ditampung dan ditutup tanggal 31 Agustus 2020. Jadi rekan-rekan perlu tahu bahwa dari BKD ke pusat itu sudah pernah dibuka untuk pengajuan formasi dan sudah ditutup tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu. Lalu akan dibuka kembali khusus formasi guru P3K ini sampai Desember dan memasuki awal Januari. Tentunya nanti setiap daerah termasuk di provinsi maupun kabupaten kota akan mengajukan kembali formasi ke BKN. Kemudian, pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 aspek ya, berupa data yang menjadi acuan dalam perekrutan ini. Pertama, Dapodik, tentu ini untuk guru. Kemudian formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus, itu berarti data yang dipakai, tidak perlu diajukan kembali. CPNS yang sudah lulus di tahun 2019 tidak perlu juga diajukan kembali. Kemudian P3K yang sudah lulus tahun 2019 juga tidak perlu diajukan kembali. Jadi tentunya pihak pemerintah daerah untuk pengusulan formasi mengacu pada 4 dataset ini agar semuanya terakomodir dan tidak ada tumpang tindih data. Kemudian kapan e-formasi akan dibuka? Informasi tentu formasi menggunakan elektronik ya. Bahwa rencananya awal Desember, pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali e-formasi untuk guru P3K. Tentunya ini bukan ranah kita, tapi setidaknya kita memahami. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita ketahui dari pengajuan formasi ini, bahwa bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan, ada usulan yang tidak sesuai, misalnya guru bahasa Inggris untuk SD. Tentunya SD kan tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Inggris, tentunya tidak diperlukan lagi untuk pengajuan ataupun pengangkatan guru honor ataupun P3K. Kemudian ada juga nama sekolah tidak ada, berarti tidak adalah gurunya seharusnya. Baik, kita lanjutkan. Cakupan pengajuan formasi yang perlu dibahas atau yang perlu kita ketahui adalah bahwa guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tetapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus saja. Tidak dibuka lagi penampungan pengajuan formasi setelah itu. Kemudian yang kedua, apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non-formal? Ya, non-formal tentunya tahu kita ya. Jawabannya adalah hanya TK negeri. Jadi tidak ada yang swasta, tidak ada yang seperti PAUD yang sifatnya swasta, non-formal lainnya, kursus-kursus tidak ya kemudian. Apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta? Karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta. Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Jawabannya bahwa tidak. Meskipun guru-guru sekolah swasta boleh mengikuti P3K, tapi tidak ditempatkan di sekolah swasta. Mereka akan ditempatkan di sekolah negeri bersama dengan yang lain. Kemudian, apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, ini jawaban yang diberikan dari Kemendikbud. Ini sudah dirumus bulan November ya, dirumus bulan November
menyebutkan bahwa tahun 2021 formulasi guru CPNS tidak disetujui, maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Ini jawaban mereka saat itu. Kita tak tahu, mudah-mudahan ke depan ada lagi informasi ataupun perubahan-perubahan dari BKN maupun dari Kemenpan maupun Kemendikbud yang akan membahas ya agar CPNS guru tetap dibuka. Kemudian hal yang perlu kita ketahui, beberapa pertanyaan tentang P3K ini. Pertama adalah, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Jawabannya, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Jadi ini ada aturan yang sudah mengaturnya. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dari yang sebelumnya dan bukan golongan 0. Golongan 0 ini tentu dianggap bukan pegawai ya, maka tidak ada golongan. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru itu jika memang memungkinkan selanjutnya. Kemudian apakah P3K mendapatkan pensiun? Sebagaimana kita ketahui memang tidak mendapatkan pensiun ya, ini tertera dalam PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mendapatkan jaminan hari tua saja. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK atau pelaksana kegiatan ataupun pembuat komitmen dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020, di mana masa hubungan kerjanya paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kemudian kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Jadi ini aturan masa kerja minimal 1 tahun ya. Apakah nanti setiap 1 tahun tanda tangan kontrak atau seperti apa, ini yang akan terus kita ikuti perkembangannya. Kemudian PPK atau pembuat komitmen memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Jadi nanti akan ada informasi lanjutan. Apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau memutasi guru P3K? Jawabannya, rotasi atau mutasi P3K termasuk dalam kewenangan PPK. Jadi ada yang mengatur dan itu nanti akan ada aturan yang jelas. Kemudian lanjutan pertanyaannya, kelima, bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP? Ini banyak nih. Karena berada di sekolah swasta, apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kebijakan K2 yang formasi 2005-2012, ini mengacu pada 2005 dan sampai 2012, adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jadi sama saja baik yang 2013-14 maupun 2005 dan 2012, jika di sekolah swasta tetap tidak bisa. Kemudian jika ada kasus seperti itu, maka mereka dapat mengikuti seleksi P3K. Jadi sudah sia-sia ya, dianggap sia-sia ya. Kemudian yang keenam, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Nah, kapan pemberkasan penetapan NIP-nya? Nah, ini jawabannya adalah pertama, bagi guru P3K yang telah lulus tahun kemarin ya, tahun 2019 yang seleksi pertama, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Kemudian formasi disetujui dulu. Kemudian pemerintah daerah melakukan pemberkasannya. Kemudian pemerintah daerah juga mengangkat sebagai calon guru PPK. Kemudian pemerintah daerah juga mengajukan NIP. Kemudian pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Jadi ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tentunya kembali kepada pemerintah daerah masing-masing ya. Kemudian apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Nah, di sini disebutkan bisa jika memenuhi syarat, yaitu di bawah umur 35. Artinya yang di atas 35 ke atas tetap tidak bisa. Lalu untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Ini yang jadi persoalan, bahwa kalau sudah menjadi P3K tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Tentunya ini akan jadi polemik. 8. Apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Jawabannya bisa.
9. Bagaimana jenjang karir guru P3K? Jawabannya, pemerintah merancang agar ada kesempatan bagi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi, maka perlu mengikuti seleksi ulang. Jadi, kelanjutan untuk jenjangnya, kalau misalnya ada posisi yang lebih tinggi, harus seleksi ulang. Kemudian terakhir, untuk masalah P3K ini, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan? Tendik ya. Jadi di sini diberi jawaban, pemerintah sedang mengkaji sesuai jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Mudah-mudahan saja di 2022 dan seterusnya tenaga tendik juga diakomodir. Lalu bagaimana tentang pendaftaran? Nah, ini catat ya waktu-waktu pendaftarannya juga nanti. Informasi mengenai pendaftaran, yang pertama bahwa pendaftaran untuk menjadi guru P3K itu terbuka, pertama dibuka bagi guru honorer K2, yang jelas ini. Kemudian yang datanya ada di BKN. Kemudian yang kedua, honorer yang terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni 2020. Ingat ya, kalau ada yang baru mendaftar atau baru masuk Dapodiknya di atas bulan Juni, maka tidak bisa. Lalu syaratnya tidak harus memiliki NUPTK. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum mengajar ini juga bisa mengikuti P3K nanti. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, bagaimana aturannya? Jika tersedia formasi di sekolah tersebut di mana ia mengajar, maka otomatis ia didaftarkan di sekolah tersebut. Ini beruntung sekali ya, kalau misalnya sekolah yang di mana kita mengajar atau Bapak Ibu mengajar nanti di situ dibuka formasi, maka tentu Bapak Ibu akan didaftarkan langsung di sekolah tersebut. Jika mengajar di 2 sekolah, maka akan didaftarkan di sekolah induk. Kemudian jika tidak tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan, maka dapat mendaftar di sekolah lain. Tentunya ini kewenangan dari masing-masing guru untuk memilih lokasi sekolah. Kemudian ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Jadi bersainglah ya, baik guru yang sudah mengajar di sekolah negeri tersebut maupun guru swasta maupun guru lulusan PPG yang belum mengajar, ini bersaing untuk mendapatkan posisi. Inilah yang dikeluhkan banyak pihak bahwa tidak ada prioritas ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kebijakan baru. Keempat, pendaftaran dilakukan melalui sistem seperti biasa ya, SSC ASN dari BKN. Lalu yang kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Nanti ingat catat setelah ini ada tanggal-tanggalnya, yang bulan-bulannya ya, belum ada tanggal. Bulan-bulannya kapan saja masa-masa pendaftaran ataupun seleksi diberikan atau disediakan. Lalu kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti. Ya, tidak dapat ya. Jadi nanti disarankan agar berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah agar bisa dimasukkan ke Dapodik terlebih dahulu, lalu nanti mengikuti seleksi P3K tahun-tahun mendatang. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Nah, kembali pada kebijakan dan sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus berkualifikasi S1 dan D4. Jadi tidak bisa D3 ya, tidak bisa, ataupun SMA. Kemudian, latar belakang S1 atau D4 harus linear. Nah, ini yang jadi persoalan nih. Harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November-Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang. Ini bisa jadi berupa verval ijazah kemarin ya. Ini di situs Info GTK. Bisa jadi ini berupa verval ijazah dalam rangka untuk mengecek linearitas dan mengajar para guru. Kemudian yang ketiga, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi? Ini sudah terjawab ya, bahwa tidak bisa. Kemudian yang keempat, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawabannya, tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Jadi bisa jadi guru-guru yang berada di sekolah swasta itu memiliki kemampuan dan kompetensi yang bagus ya. Jadi beri peluang kepada mereka untuk dapat mengajar juga di sekolah negeri dengan status P3K. Kemudian
secara hubungan kerja tidak jauh beda antara P3K dengan guru yang ada kontrak di swasta. Oleh karena itu, di sini dihimbau kalau misalnya sudah sama, tidak perlu lagi lah guru swasta itu mendaftar ke sekolah negeri. Tapi kalau memang dia menginginkan, sah-sah saja. Oke, sekarang masuk pada seleksi ya. Informasi tentang ujian. Nah, ini catat ya. Bahwa rencana pelaksanaan P3K 2021 itu di bulan Januari mulai pendaftaran. Bagaimana teknisnya nanti kita akan ikuti bersama dan pantau selalu. Kemudian di bulan Februari, materi pembelajaran secara daring akan mulai diberikan. Kami juga akan mencoba terus mengupdate channel ini untuk membagikan kepada rekan-rekan jika nanti pembelajaran online sudah mulai diberikan dan dapat diakses. Kemudian bulan Mei, ujian seleksi untuk TK, SD, SMP, SLB. Jadi bulan Mei tahap pertama untuk seleksi pendidikan dasar ya, mulai dari TK sampai SLB dan SMP. Lalu di bulan Juni baru untuk SMA dan SMK. Kemudian di bulan September, ini untuk tahap 2. Ya, untuk tahap 2, kemudian di bulan Desember untuk tahap ketiga. Jadi ada 3 tahap. Ini catat nih, ingat bulan-bulannya supaya mudah untuk nanti bagi rekan-rekan semua agar tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya, sebagaimana sudah disampaikan bahwa Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Passing grade akan ditentukan oleh panitia, diumumkan pada bulan Januari nanti. Ya, bulan ini harusnya sudah diumumkan berapa sih passing grade untuk setiap formasi. Lalu tidak ada afirmasi terkait passing grade. Jadi tidak boleh tawar-menawar ya, tidak ada tawar-menawar tentang passing grade. Lalu materi ujian yang akan diberikan, bahwa ujian P3K nanti berbeda dengan ujian seleksi CPNS. Jadi tidak ada seleksi kompetensi dasarnya, tidak ada. Hanya seleksi kompetensi bidang ataupun teknis. Jadi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ini bobot-bobot dan butir soal serta waktu yang diberikan dalam menjawab soal-soal nanti di ujian seleksi P3K. Ini simulasi P3K menggunakan CAT ya. Selanjutnya tentang penempatan. Bagaimana tentang penempatan nanti? Informasi yang dapat diberikan bahwa yang pertama, bagi peserta yang lulus passing grade ya, bahwa di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Jadi tetap nanti kalau dia sudah lulus sama-sama lulus passing grade, akan diprioritaskan dulu guru yang mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru-guru lain yang mendaftar. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi, maka peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan lebih dahulu. Nah, jadi tetap ada ranking ya. Peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihan akan dirangking kembali. Nah, ini tetap akan dirangking kembali. Bagaimana teknisnya? Bahwa peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten kota yang sama. Jadi jangan khawatir dicampak di luar kota ya, ataupun di luar provinsi, karena dia akan ditempatkan di sekolah yang berada di kabupaten kota ataupun provinsi yang sama. Kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka, tapi artinya jadi gugur ya. Kalau mau ikut lagi harus seleksi kembali. Bagi peserta yang tidak lulus passing grade, maka bagi mereka pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus itu tetap mengajar di sekolah yang sama meskipun dia tidak lulus selagi atau sejauh di situ memang kekurangan guru. Tetapi kalau sudah diisi oleh guru PNS atau P3K, maka bisa jadi akan adanya pemutusan hubungan kerja. Lalu pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tendik ataupun sebagai TU. Nah, ini guru jadi TU nih. Mungkin jadi polemik ya. Selanjutnya tentang pemberkasan. Ini bagian terakhir tentang pemberkasan, bahwa bagi yang sudah lulus ya, ini pemberkasan nanti dilakukan oleh BKD. Kemudian setelah proses pemberkasan selesai, BKN akan mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah akan membuat SK pengangkatan serta kontraknya. Kemudian juga pemerintah daerah akan menyerahkan, lalu pemerintah daerah juga yang akan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, beberapa pertanyaan yang dirangkum dan informasi ini sangat penting diketahui oleh semua calon P3K. Tentunya
Kalau ada pertanyaan terakhir, apakah sumber daripada tanya jawab ini dapat dipercaya? Insya Allah ya, karena saya mendapatkan jawaban ini, tanya jawab dan jawaban ini atau Q&A ini adalah di situs Kemendikbud di P3K GTK Kemendikbud RI. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Pastikan bagikan video ini jika rekan-rekan anggap bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya sukses dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.